Kawan-kawan, kali ini kita akan merakit mesin CNC hybrid, yaitu mesin CNC yang bisa dipakai untuk CNC router dan CNC laser dioda dalam satu platform. Dan saya sudah melakukan pengujian untuk berbagai macam material, mulai dari aluminium tipis, kayu solid, ACP, granit, nilon, dan juga berbagai material plastik. Hasilnya cukup memuaskan dan mesin ini sangat bisa diandalkan untuk produksi. Langsung saja kita preview. Untuk semua sumbunya menggunakan ekstrusi aluminium C-beam 4080 sehingga sangat kuat dan kokoh, terutama untuk sumbu Y, 2, dan X. Kemudian untuk motion carrier-nya, sumbu Y menggunakan roda V-slot, di atas ada 6, di bawah ada 6, jadi satu set ini ada 12. Totalnya ada 24 V-slot sehingga cukup kuat dan stabil. Kemudian khusus untuk sumbu X dan Z, saya menggunakan linear HGR 15 untuk meningkatkan kekakuan dan presisi. Karena selama ini, untuk mesin kelas hobi yang menggunakan roda V-slot seperti ini, pada sumbu X dan sumbu Z, itu biasanya oblak. Kalau ini digoyang kayak gini, dia akan bergerak maju mundur atau defleksi. Sementara kalau menggunakan linear HGR, ini goyang-goyang dia hampir tidak bergerak. Begitu juga untuk holder spindle-nya, dia sangat kaku dan stabil. Ini akan meningkatkan presisi dan juga akurasi saat kita melakukan milling atau cutting. Kemudian untuk penggeraknya, saya menggunakan latch screw untuk semua sumbu. Sumbu Y ada 2, sumbu X1 dan sumbu Y1. Dan untuk plat gantry carriage, terutama untuk sumbu Y, sumbu X, sumbu Y dan konektor-konektor, saya menggunakan nilon grade industrial, tebalnya 20 mm, dan ini umur pakainya bisa sangat panjang, bisa lebih dari 50 tahun. Kenapa saya memilih tebal 20 mm? Karena tebal 20 mm dibanding tebal 10 mm atau 1 cm, tingkat kekakuan dan kekuatannya itu meningkat 4 kali lipat. Sementara mesin yang kita buat ini adalah mesin yang akan cukup kaku dengan menggunakan linear HGR. Jadi saya menggunakan sumbu Y dan X itu nilon 20 mm dan sumbu yang lain konektor-konektor itu nilon 15 mm. Dan buat kawan-kawan yang ingin merakit mesin CNC persis seperti ini, saya menjual plat gantry nilonnya lengkap satu set mulai dari sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, konektor-konektor, kemudian juga holder untuk router, holder untuk laser, dan juga part-part tool untuk alignment seperti ini mempermudah dalam pemasangan, baut-baut, dan juga nut eccentric custom. Semua set ini saya jual 1.200.000 kalau transfer, tetapi kalau kawan-kawan beli di Shopee atau toko online, nanti harganya 1.350.000 untuk satu set. Nah, kawan-kawan yang sudah membeli satu set gantry seperti ini, kalian akan masuk ke dalam grup. Di situ kalian bisa tanya kalau ada kendala mulai dari perakitan, firmware, wiring, dan lain-lain. Saya akan memastikan bahwa kalian akan bisa merakit mesin CNC dari nol sampai selesai tanpa keahlian teknikal yang rumit. Dan bagi kawan-kawan yang tidak ingin membeli plat gantry seperti ini, tetapi ingin merakit mesin CNC router versi low cost dengan belt drive, saya membuat channel khusus di Telegram. Biaya membershipnya hanya 99.000, tetapi kalian akan mendapatkan banyak sekali manfaat mulai dari file, video pembelajaran, aplikasi, tutorial, dan nanti juga bisa tanya jawab kalau kalian ada kendala. Karena demand atau permintaan dari mesin CNC dan produk yang dihasilkan ini masih luar biasa tinggi. Saya saja menjual mesin CNC di Shopee itu sudah laku 150 unit, dan di offline itu hampir 400 unit. Jadi demand-nya masih sangat besar, kawan-kawan bisa masuk ke pasar ini, baik sebagai pembuat mesin CNC maupun membuat produk-produk yang dihasilkan oleh mesin CNC. Kawan-kawan, kita akan breakdown berbagai part yang akan kita gunakan untuk membuat mesin CNC, yaitu mesin CNC hybrid yang bisa router dan laser menggunakan latch screw. Part yang pertama yang akan kita bahas adalah gantry carriage atau plat gantry. Fungsinya dia sebagai carriage dan juga sebagai konektor mesin CNC, sehingga dia bisa bergerak secara presisi dan mengikuti gerak yang diperintahkan oleh controller. Plat gantry ini terdiri dari sumbu Y. Nanti sumbu Y bentuknya itu seperti ini. Jadi ada 2 plat untuk yang bagian dalam sama bagian luar. Kemudian berikutnya sumbu X seperti ini. Nanti dia pakai linear HGR, kemudian konektor-konektor seperti ini. Lalu sumbu Z, satu set ini sama ini. Sumbu Z ini nanti hasil akhirnya seperti ini. Seperti ini nanti sumbu Z-nya menggunakan linear HGR
Ini pakai 3D printing, yang lainnya bahan POM atau nilon. Kemudian part berikutnya, kita menggunakan full rangka C-beam untuk X dan Y-axis. Seperti ini, namanya C-beam 40-80, jadi ukurannya ini 40 mm, ini 80 mm. Untuk panjangnya kalian sesuaikan dengan ukuran mesin yang ingin kalian buat. Kita membutuhkan 1 batang untuk sumbu X dan 2 batang untuk sumbu Y. Kemudian berikutnya adalah base frame. Base frame-nya kita pakai 2040. Berikutnya kita menggunakan linear HGR pada sumbu X. Bentuknya seperti ini. Kenapa pakai linear HGR? Karena selama ini saya melakukan riset bahwa sumbu X ini yang paling rentan terhadap oblak ya. Kemudian sumbu Z juga kita menggunakan linear HGR seperti ini. Dan untuk platnya, back platnya kita menggunakan aluminium profil V-slot 2080. Kemudian karena kita menggunakan linear HGR, maka kita juga memerlukan blok linear seperti ini. Ini blok linear HGR 15, biasa disebut HJ15 atau HGA15. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, jadi dia berfungsi sebagai sumbu Z. Part berikutnya holder spindle sama holder laser. Karena kita membuat mesin CNC hybrid yang bisa router dan laser, kita membutuhkan holder spindle dan juga laser. Holder spindle ini saya buat dari 3D printing dan ini masuk dalam paket penjualan plat gantri nanti. Ini saya buat cukup kokoh karena infillnya itu di atas 60%. Kemudian layernya untuk top layer dan dindingnya itu sekitar 6-8 layer. Dan ini tidak terbuat dari PLA tetapi dari bahan PETG, lebih tahan panas dan tidak biodegradable, artinya dia bisa bertahan bertahun-tahun. Untuk laser nanti seperti ini, tapi kalau kalian mau menggunakan model laser, kalian ukur dulu ya, baru nanti pesan ke kita, nanti kita cetakkan. Karena kan ukuran modul laser macam-macam. Kadang ada yang 30 mili atau 40 mili. Kemudian tool berikutnya, saya menggunakan 3D printing juga. Ini fungsinya untuk alignment. Jadi kalau kita memasang seperti ini kan agak repot kalau kita harus ukur samping-sampingnya agar pas di tengah. Nah ini saya membuat tool seperti ini untuk memudahkan pemasangan. Jadi nanti kita pasang gini, kemudian tinggal disekrup. Nah ini pas di tengah ya. Part berikutnya adalah lead screw. Lead screw ini adalah motion system. Dia berfungsi untuk mengubah gerak berputar dari dinamo stepper menjadi gerak linear atau gerak maju mundur atas bawah. Kita menggunakan lead screw T8, lead 8 mm, yaitu diameternya 8 mili. Lead 8 mm artinya dia sekali putar itu 8 mm. Berikutnya kita membutuhkan roda V-slot diameter 24 mm untuk diameter luarnya dan diameter dalamnya 5 mm. Ini di pasaran banyak dijual dan mudah ditemukan. Berikutnya adalah coupling seperti ini atau seperti ini. Kalian gunakan flexible coupling. Coupling ini fungsinya menghubungkan antara lead screw dengan dinamo stepper seperti ini. Kalian kalau beli sesuaikan dengan lubang asnya, as dinamo stepper dan juga lead screw. Biasanya in-nya 8, out-nya 8 atau ada juga yang in 8, out-nya 6,35. Kalian sesuaikan dengan as dinamo stepper. Oh ya, tambahan untuk coupling ini kalian gunakan yang fleksibel seperti ini, ada yang seperti ini. Jangan gunakan yang fix. Kenapa harus pakai yang fleksibel? Karena ini dia bisa mengkompensasi kalau mesin kalian kurang presisi atau kurang siku, dia tidak akan mengganggu akurasi kalau dia pakai fleksibel coupling. Tapi kalau mesin kalian sangat rigid dan benar-benar dikalibrasi dengan benar, nggak masalah pakai yang fix coupling seperti ini. Karena kita pakai lead screw, maka kita membutuhkan nut lead screw. Di pasaran itu ada 2 jenis, yaitu yang menggunakan bahan POM atau nilon dan juga yang menggunakan bahan kuningan seperti ini atau brass. Untuk perakitan ini saya standar menggunakan blok yang nilon seperti ini. Kalian kalau tidak mendapatkan yang seperti ini yang anti backlash, jadi dia ada 2 ulir yang digabung, kalian bisa menggunakan yang seperti ini, yang pakai 1 ulir seperti ini. Ini udah bisa juga. Tapi nanti mungkin tiap tahun kalian harus cek ya, barangkali harus diganti. Kalau tidak ada yang anti backlash, kalian bisa pakai yang seperti ini.
Dan kalau dua-duanya tidak ada, kalian bisa pakai yang kuningan atau nude. Dan hostingnya ini saya jual di toko online saya, Urban Creator di Shopee. Kalian bisa beli kalau betul-betul tidak bisa mendapatkan yang seperti ini. Ini dari kuningan. Dan biasanya memang kalau dari kuningan tuh ada sedikit backlash ya, seperti ini. Berikutnya, kita membutuhkan konektor-konektor seperti ini, 2020. Ini banyak di pasaran juga. Part berikutnya adalah eccentric nut. Di pasaran banyak yang beredar dari logam, tapi yang dari logam ini insert ke dalamnya cuma 3 mili atau 2,5 mili. Jadi menurut saya kurang dalam ya. Jadi saya bikin alternatif dari 3D printing, bahan PETG, bentuknya seperti ini, yang bisa masuk ke dalam, ke sini itu tembus sampai 15 mm. Dan fungsinya apa sih eccentric nut ini? Eccentric nut ini dia dibuat berbeda ya. Jadi ada ketebalan lubang di bagian atas dan bawah. Yang bawah ini lebih tipis. Ini untuk area bawah. Fungsinya untuk mengencangkan kalau gantrinya ini kendor atau terjadi oblak pada suatu saat ya. Jadi tinggal diputer aja pakai kunci 10. Jadi fungsinya sebagai preload atau untuk mengencangkan ketika gantrinya ini sudah kendor. Selain itu juga untuk antisipasi karena banyak sekali produsen atau pembuat V-slot seperti ini ya, frame, itu yang ukurannya beda-beda. Jadi antar produsen itu terjadi selisih 0,1, 0,2 atau bahkan antar batch produksi itu beda-beda. Dan itu sering saya alami, karena itu kita harus menggunakan eccentric nut agar untuk antisipasi barangkali yang kalian beli itu ukurannya lebih kecil sehingga nanti dia kendor, maka bisa dikencangkan menggunakan eccentric nut. Bagian bawah ada cowakannya sebagai tanda bahwa itu diletakkan di bawah. Seperti yang ini juga ada. Kalau tidak ada, kalian harus kasih tanda yang area tipis ya. Itu kalian beri tanda spidol merah sebagai indikasi bahwa itu harus diletakkan di bagian bawah. Kalau mau dikencangkan, kalian tinggal putar pakai kunci 10. Itu eccentric nut. Kemudian berikutnya kita membutuhkan spacer dari aluminium. Untuk lubang dalamnya 5 mili, diameter luarnya 10 mm. Kalian membutuhkan yang panjang 40 mili atau 35 mili sebagai holder dari dinamo stepper. Kemudian kalian juga membutuhkan yang panjangnya sekitar 9 mm, fungsinya sebagai as tengah untuk roda. Seperti ini. Dan kalian butuh 6 mm yang banyak, seperti ini, sebagai as bagian pinggir-pinggirnya. Sebagai spacer ya, sebagai spacer untuk area pinggir-pinggir roda. Jadi kalian membutuhkan 3 ukuran untuk spacer, 35 atau 40 mili, kemudian 9 mm dan 6 mm. Lubangnya 5 mili, diameter luarnya bebas, bisa 8 atau 10 mm. Berikutnya kita membutuhkan collar stop seperti ini. Fungsinya sebagai pengunci led screw seperti ini. Nanti dikencangkan, ada bautnya di sini, baut L. Itu kalian butuh lumayan banyak, kalian beli 10 lah buat cadangan. Berikutnya adalah bearing. Jadi bearing ini saya pakai yang diameter luarnya 22 mm dan diameter dalamnya sekitar 8 mm. Ini nanti letaknya di konektor-konektor atau juga di ini, di sumbu jet untuk mempermudah pergerakan dari led screw. Selain menggunakan bearing bulat seperti ini, kalian juga bisa menggunakan opsi lain, yaitu pillow block bearing KFL 08 nanti dipasang seperti ini terus di skrup. Kalau pakai pillow block itu enaknya sudah ada penguncinya, jadi nanti sudah jadi satu antara bearing sama collar sleeve-nya. Dan kalau mau menggunakan yang pillow block seperti ini, kalian skrup aja di sini, langsung skrup karena ini lubangnya sudah sesuai ya. Berikutnya kalian membutuhkan T-nut untuk daun, T-nut daun seperti ini. Ada yang seperti ini dan ada juga yang seperti ini. Kalau yang bentuknya seperti ini, saya pakai buat linear HGR. Kalau yang bentuknya seperti ini, biasanya saya pakai untuk konektor-konektor dan juga untuk memasang sumbu jet karena lebih mudah pengaturannya. Berikutnya adalah mur M5, itu kita butuh banyak. Ada yang bentuk flank atau ada yang standar. Dan yang paling penting kalian membutuhkan yang bentuknya ada locknya. Jadi namanya lock nut
bukan lug nut ya. Jadi ini ada penguncinya dari nilon di sini. Lock nut itu fungsinya kalau kalian memasang ini. Kalian memasang nutless screw biar dia tidak gampang lepas. Kalian harus menggunakan lock nut ini. Kalau yang lain pakai yang standar nggak apa-apa. Kemudian spacer ini juga perlu untuk proses perakitan. Kemudian untuk roda ini kalian membutuhkan baut yang panjangnya 9 cm atau 85 mili. 9 cm bisa, kalau ada 8,5 cm itu yang pas. Kalau 9 cm dia akan menonjol keluar. Tapi tetap bisa digunakan. Kemudian baut yang lain ukuran 4 cm dan ukuran 3 cm itu yang paling umum. Nanti kalau kalian membeli plat gantrinya saya kasih BOM filenya atau bill of material. Jadi part-part apa saja yang dibutuhkan lengkap dengan total kebutuhannya. Berikutnya kita akan membahas elektrikal. Nanti kontrolernya kalau sudah dirakit ke dalam box akan bentuknya akan seperti ini. Ini ada controller, ini emergency stop, ini driver stepper menggunakan TB6600. Kemudian ini SSR, fungsinya untuk relay, menyalakan spindle secara otomatis. Jadi kalau mesin jalan, spindle akan nyala secara otomatis. Kemudian ini power supply, saya menggunakan 24 volt 20 ampere. Jadi rangkaian elektroniknya cukup sederhana dan akan kita breakdown part-partnya. Part controller untuk mesin CNC ini saya menggunakan PCB bikinan sendiri. Jadi ini yang saya kembangkan sendiri. Berdasarkan firmware JRBL HAL STM32. Ini kalian bisa buka di webnya, web firmware-nya. Kalian bisa download sendiri firmware-nya dan bisa di-flash sendiri ke STM32. Yang saya pakai adalah Bluepill F1XX. Nanti kalian akan saya ajarkan untuk melakukan flashing kalau sudah mendapatkan board ini. Jadi board ini cukup lengkap. Ini bisa digunakan untuk CNC laser dan CNC router. Kemudian drivernya bisa opsional menggunakan driver permen seperti ini yang murah, tapi ini cukup handal. Saya sering menggunakan untuk potong aluminium juga pakai ini. Selain driver seperti ini, step stick, kalian juga bisa menggunakan driver yang seperti ini atau TB6600, DM542 dan lain-lain. Dan cara mengkoneksikan juga cukup mudah. Kita menggunakan katoda common. Tinggal dicolokkan seperti ini. Untuk firmware-nya, kenapa saya menggunakan JRBL HAL? JRBL HAL ini adalah pengembangan lebih lanjut dari JLBL Classic Arduino Uno. Karena JRBL itu sudah tidak dikembangkan sejak tahun 2019. Dan penerusnya itu ada dua yang cukup populer. Yang pertama Fluid NC, yang kedua JRBL HAL. Dan JRBL HAL ini bisa untuk semua MCU atau microcontroller 32 bit. Mulai STM32, ESP32 kalau mau pakai WiFi, Tengsi juga bisa, kemudian Raspberry, jadi dia cukup fleksibel. Selain itu juga banyak sekali perusahaan Amerika, Kanada, dan Eropa yang sudah menggunakan JRBL HAL sebagai core controllernya. Seperti CNC Lab yang mempunyai produk alt mill atau long mill, kemudian di Eropa itu juga ada Richener. OpenBuild juga menggunakan controller JRBL HAL, jadi dan selalu dikembangkan, hampir tiap minggu itu selalu ada update. Jadi kalian bisa melihat di GitHub-nya atau di web builder-nya. Nanti kalian bisa download firmware dan flash di dalamnya. Buat ini saya jual ya, nanti kalian bisa beli di online ataupun secara transfer langsung. Dan saya jualnya di angka 300.000. Tapi nanti kalau sudah bisa produksi massal, mungkin akan saya turunkan harganya. Karena ini kan saya masih harus solder manual, bayar orang untuk solder ya. Jadi dan belinya juga sedikit-sedikit dari JLC PCB. Nanti kalau sudah produksi massal, saya bisa turunkan jauh lebih rendah. Berikutnya adalah dynamo stepper. Untuk dynamo stepper, saya pakai NEMA 23 dan plat ini didesain untuk NEMA 23. Kalian bisa menggunakan yang mulai torsi 1,2 atau sampai torsi 3 Nm juga tidak masalah. Jadi mulai 1,2 sampai 3 Nm itu bisa jalan semuanya. Untuk drivernya seperti ini. Fungsi driver ini untuk menggerakkan dynamo steppernya ya, dynamo stepper. Dan nanti di sini ada settingan untuk micro stepping.
sama arus. Oke, itu untuk part yang dibutuhkan dan kita akan melakukan perakitan mekanikal. Pertama, kita akan merakit Y-aksis. Kita membutuhkan 2 plat, yang bagian luar 20 mili dan bagian dalam 15 mm. Kita juga membutuhkan bearing untuk dimasukkan di lubang, atau kalau tidak menggunakan bearing bulat bisa menggunakan pillow block KFL 08. Nah, nanti tinggal skrup di lubangnya. Kemudian kita juga membutuhkan roda V-slot, lalu spacer 6 mm, spacer 9 mm, kemudian mur M5, karena kita menggunakan baut M5 ya. Kemudian spacer untuk kepala baut biar tidak tenggelam kalau dikencangkan. Kita mulai dengan memasukkan bearing ke dalam lubang. Ini memang kadang agak sesak, jadi perlu menggunakan bantuan alat, bisa alat pres atau catok. Kadang juga ada yang bisa masuk dengan mudah ya, karena bearing kadang ada yang akurat 22 mili, ada yang lebih sedikit, ada juga yang kurang. Kemudian berikutnya kita memasang nut LED screw menggunakan anti backlash nut. Nah, itu menggunakan mur M5 tetapi yang lock nut ya. Jadi ada pengunci nilonnya di murnya. Kemudian kita pasang baut, tetapi jangan terlalu kencang dulu, nanti biar LED screw-nya bisa masuk dengan nyaman, baru kita kencangkan. Untuk baut kita menggunakan panjang 9 cm, kalau ada 8,5 cm lebih baik karena itu pas. Masukkan spacer 6 mili untuk yang bagian pinggir ya. Kemudian eccentric nut untuk spacer bagian bawah. Yang ada coakannya letaknya menghadap ke bawah. Lalu masukkan roda V-slot. Nanti totalnya bagian atas itu ada 6, bagian bawah ada 6, jadi totalnya ada 12 roda. Kemudian ini diberi spacer 9 mm. Kemudian baru dikasih roda lagi. Kalian bisa menggunakan 8 roda sebenarnya ya, jadi 4 di bawah, 4 di atas kalau mau irit. Dan itu sudah cukup bagus hasilnya karena banyak CNC maker yang hanya menggunakan 4 roda. Ini kita pasang spacer bagian pinggirnya juga 6 mm sama eccentric nut. Kemudian dipasang. Kencangkan. Dan mulai coba masukkan si beam ya, si beamnya dimasukkan. Rasakan kalau misalnya sudah enak keluar masuknya, bisa dikencangkan. Kalau misalnya terlalu longgar, nanti kalian kencangkan eksentriknya yang ada di bagian bawah. Kalau agak sesak nggak masalah ya, anggap aja itu sebagai prelude. Tetapi kalau terlalu longgar, kalian harus set up untuk eksentrik nutnya pakai kunci 10. Nah, diputar biar terjadi kontak dengan si beam. Untuk baut yang bagian bawah yang eccentric nut itu tidak perlu terlalu kencang ya, karena ini kan hanya sebagai spacer. Jadi nggak perlu sangat kencang sekali karena nanti bisa menekan 3D printnya. Yang penting ketika dikeluar masukkan si beamnya itu lancar dan enak. Berikutnya kita merakit Z-axis. Ini kita menggunakan mur M4
panjangnya 15 mili ya untuk mengencangkan rel HGR ke plat aluminium profil 2080. Ini kita menggunakan nut dan biar sejajar, pas di tengah kita menggunakan jig dari 3D print. Nanti kalau kalian membeli plat gantri akan mendapatkan jig yang seperti ini juga ya. Kemudian kita pasang pillow block untuk bagian bawah. Ini untuk pengunci LED screw. Diletakkan di bawah dan dibaut dengan baut M5 30 mm atau 3 cm. Kemudian masukkan linear block HGR 15. Arahnya terserah, kalau bisa sama ya. Kemudian masukkan plat holder router, tapi pasang dulu nut LED screw-nya. Perhatikan bahwa yang kecil itu di atas, menghadap ke atas. Kemudian dikencangkan. Ini jangan lupa menggunakan murlock nut juga ya, biar tidak longgar kalau kena getaran spindle. Ini saya double, jadi menggunakan 2 murlock nut. Kemudian mulai di skrup di linear block. Kalian mau pakai lock tit juga nggak apa-apa ya untuk mur yang ke blok linear HGR itu. Kemudian pasang kopling untuk koneksi antara dinamo stepper dengan LED screw. Kemudian mulai skrup untuk holder spindle. Kalian kasih lock tit biar lebih kencang dan tidak longgar. Karena itu ada baut tanam ya, baut tanam atau baut nanas lah. Jadi baut nanasnya nanti dikasih lock tit biar kena getaran spindle dia tidak longgar. Kemudian untuk pengencang holder spindle-nya kalian menggunakan baut M5 40 mili. Untuk murnya ini kalian menggunakan lock nut juga, karena nanti getarannya kuat. Kalau tidak pakai lock nut pasti kendor itu. Nah sekarang untuk holder NEMA 23 kalian pakai spacer aluminium panjangnya 40 mili atau 35 mili, terserah mana yang paling pas. Itu sudah diulir ya, jadi plat nilonnya itu sudah diulir. Kemudian kita pasang sumbu X sama seperti sumbu Y, jadi menggunakan mur M5 sama pakai jig biar pas di tengah. Kita tidak perlu mengukur-ukur akurasinya. Kemudian kasih lock tit. Ini agar bautnya tidak longgar. Lock tit ini cukup efektif ya, tetapi kalau nanti kalian bongkar itu harus hati-hati. Membongkarnya harus ditekan kuat lalu diputar. Kalau enggak gitu akan rusak kepala bautnya. Kalian masukkan ini pakai baut M5 M4. Ini pakai baut M4 panjangnya 18 mili. Kemudian kita mulai memasang frame. Pasangnya seperti ini ya, base frame-nya di bagian bawah 20-40 dan ini menggunakan konektor. Konektornya ini satu pasang ya, yang 2 di depan, 2 di belakang, dan itu harus sama. Kalian cek lubangnya karena ada tab untuk motor stepper. Nah ini masukkan dulu untuk Y-aksisnya. Kemudian baru dipasang konektor yang belakang. Konektornya ini nggak usah terlalu dikencangkan untuk yang bagian base frame bawah. Tapi yang ke C-beam itu kalian kencangkan semua. Kenapa yang bagian base frame jangan dikencangkan? Karena nanti biar linear. Artinya ketika kita memasang sumbu X seperti ini, dia bisa ngikut panjangnya. Ini kita pasang dulu bautnya biar tidak jatuh.
di bagian ujung-ujung dulu, 1 atau 2 baut. Setelah itu X-axis ini harus digerakkan ke pojok depan sama belakang ya. Jadi ke depan sama belakang biar nanti pas, itu baru dikencangkan nanti itunya konektornya. Ini dikencangkan dulu. Nah, kalian tarik ke depan seperti itu, baru dikencangkan yang mur bagian bawahnya. Karena itu harus mengikuti sumbu X ya. Jadi ini semua dikendorkan dulu yang skrup 4 itu di bagian bawah. Kemudian memasang Z-axis, kalian harus pakai alas. Misalnya ini totalnya dari alas nanti 4 cm, itu saya pakai 2 cm ada 3 ya, jadi 6 cm dari base-nya. Ini harus ya, karena kalau kalian pasang tanpa alas, kalian cuman pegang tangan, itu nanti bisa tidak sejajar. Kalau pakai alas itu dia pasti sejajar nanti. Nah, kemudian dikencangkan. Ini menggunakan tenat ya, tenat yang daun. Jadi gampang, tinggal diluruskan kemudian dipasang. Itu pasti dia akan menggigit secara otomatis ya. Setelah itu ambil alasnya dan mulai gerakkan semua sumbu ya, harusnya lancar dan nyaman. Jadi base frame-nya itu jangan dikencangkan biar bisa mengikuti panjang sumbu X. Lalu kita mulai pasang lead screw. Kita putar dulu, kita masukkan ke nut lead screw-nya. Untuk mesin CNC dengan lead screw ini usahakan kalian paling panjang 80 cm ya. Lebih panjang nanti dia akan whipping. Kemudian bagian ujung kita pasang KFL atau pillow block. Jadi pasang pillow blocknya setelah lead screw-nya masuk. Soalnya kalau kita pasang dulu baru lead screw didorong itu akan susah biasanya. Karena terlalu ngepres lubangnya. Jadi lead screw-nya dulu ditarik keluar baru kita pasang pillow block. Kalau dipasang pillow block itu setengah mati nanti masuknya, kadang susah. Kemudian kalian skrup dengan baut M5 panjangnya 20 mili atau 15 mili nggak masalah. Itu langsung disekrup aja karena sudah ditap ya plat nilonnya. Lalu kencangkan penguncinya atau collar sleeve-nya. Nah, tinggal dikencangkan. Kemudian di bagian dalam juga ada collar lock yang bentuknya lingkaran yang seperti saya sudah sampaikan. Itu juga kalian kunci nanti. Jadi penguncinya ada 2. Yang bagian luar itu menggunakan pillow block. Yang bagian dalam itu menggunakan collar sleeve. Nah, itu harus kalian kencangkan. Kemudian mulai pasang dinamo stepper sama kopling ya. Ini saya pakai kopling fleksibel yang tengahnya ada karet, semacam karet ya. Jadi dia lebih enak. Karena saya kehabisan fleksibel kopling yang murah yang ada ulirnya. Jadi kita pakai yang ini. Ini lebih bagus kalau kalian mau beli. Dan pastikan lancar ya setelah diputar kiri kanan.
Ini saya menggunakan Dynamo Stepper bekas merek Vexta karena saya sudah menguji banyak stepper. Stepper ini yang enak banget, bisa speed tinggi tanpa lost step dan tanpa macet. Saya coba tes beberapa Dynamo Stepper baru yang produk Cina itu yang harganya 200 sampai 300 itu biasanya macet di speed tinggi kalau menggunakan latch screw. Apalagi kalau kalian menggunakan micro stepping yang sangat tinggi, 1/16 atau 1/32 itu biasanya rawan lost step. Jadi saya pakai Dynamo Stepper Vexta bekas. Tapi harus kalian cek ya, kalian puter-puter. Kalau misalnya dia ada macet-macetnya itu agak kurang bagus. Cari yang lancar. Yaitu saya kupas mereknya ya biar kelihatan bersih aja. Kawan-kawan, kita masuk ke wiring controller dan electrical. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini ya, controllernya. Nanti saya breakdown untuk pemasangannya. Saya menggunakan board custom JRBL HAL STM32 Blue Pill. Kalian bisa membuat board ini sendiri sebenarnya. Jadi kalian masuk aja website JRBL HAL, nanti kalian pilih apakah STM32 atau SP32. Nah, nanti di sana ada pin mapnya, kalian lihat. Terus kalian tinggal download firmware-nya, kemudian flash masukkan ke sini dengan aplikasi ST-Link. Itu cuman butuh 3 klik. Jadi simple, tinggal download kemudian flash. Sayangnya sekarang JRBL HAL itu cuman support STM32 itu minimal 256 kilobyte. Sementara yang dijual di sini itu kebanyakan 64 kilobyte sama 128 kilobyte. Jadi kalau kalian punya atau kebetulan beli Blackpill yang 256 KB itu bisa di flash pakai flashing JRBL HAL di web builder. Tetapi kalau kalian Blackpill-nya di bawah 256 kilobyte itu nggak bisa. Nanti kalian pakai firmware yang saya build sendiri, itu firmware tahun 2025 tapi masih sangat powerful dan stabil, digunakan untuk JRBL HAL. Ditancapkan. Nah, kemudian board ini ada beberapa item yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu USB untuk data sama untuk power. Jadi USB itu ada power VBoost 5 volt itu untuk menyalakan STM32 seperti ini, juga untuk memberi daya pada optocoupler limit switch. 5 volt ini kalian bisa dapatkan dari USB atau dari eksternal. Kalau dari eksternal seperti ini, kalian pakai power supply tambahan 5 volt. Nah, kalau kalian pakai eksternal, ini kan ada pin 2. Kalau kalian pakai yang dari eksternal, pinnya kalian pindah ke yang dari eksternal. Nah, selama ini saya pakai yang dari USB saja, cukup stabil karena saya melihat board yang lain seperti Mach3 ini. Mach3 ini ternyata 5 voltnya juga dia nggak ada power supply independent atau step down 5 voltnya. Jadi dia langsung ngambil dari USB komputer. Jadi saya menggunakan pendekatan yang sama. Ini pakai USB komputer di sini, tapi kalau kalian pingin misalnya katanya lebih stabil pakai eksternal, kalian bisa pindah ke sini. Tapi selama ini saya nggak ada isu apapun dengan penggunaan power 5 volt dari USB. Pin micro stepping. Jadi kalau kalian beli CNC Seal Arduino seperti ini ya, ini micro steppingnya kan ada 4. Nah, yang punya saya ini saya gabungkan. Jadi satu, jadi 4 driver ini micro steppingnya settingnya cuma satu ini, satu untuk semua ya. Jadi kalau kalian misalnya pakai DRV 8825 1/16 step berarti pakai M3 jumpernya. Kalau pakai A4988 berarti kalau 1/16 kalian jumper semua ini ya, tiga-tiganya. Jadi ada 2 opsi yang bisa kalian pakai dan ini bisa di mix ya, terserah kalian mau pakai apa. Kalian pakai driver permen seperti ini, bisa colok langsung di sini, dan outputnya ini langsung masuk ke Dynamo Stepper seperti ini. Jadi tinggal kalian
Kalau pakai ini ya, pakai driver permen ini, tinggal kalian colok seperti ini. Kemudian yang kabel ini kalian masukkan ke dinamo stepper. Nah, kalau nggak mau pakai ini, kalian bisa menggunakan TB6600. Ini yang paling umum. Kemudian cara wiringnya simple ya. Jadi ini yang negatif-negatif di jumper semua di sini. Jadi pulmin, dirmin, enamin sama ground itu dijadikan satu. Kemudian yang plus-plus masuk ke sini semua. Nah, ini ada keterangannya. Ena, pull, dir, sama ground. Yang digabung semua nanti di groundnya ya. Jadi nanti tinggal colok seperti ini. Ini input power ya. Input power 24 volt atau 12 volt atau 36 volt. Terserah kalian mau pakai yang mana. Semakin besar tegangan itu delivery arusnya semakin bagus. Dan biasanya torsi motor akan meningkat. Jadi kalau kalian pakai driver stepper ini, kalian harus colokan ini ya. Power supply 24 volt atau 36 volt atau 12 volt di sini. Ini jangan kebalik, ada plus ada ground. Yang ground ke negatif, yang plus ke positif. Ini ada kapasitor untuk menampung arus sementara biar lebih stabil dan bersih. Kemudian ini ada kapasitor tambahan. Ini untuk menyaring arus liar high frekuensi ya, biar lebih aman kontrolernya. Ini hanya berfungsi kalau kalian menggunakan driver stepper permen ya. Kalau kalian menggunakan TB660, ini nggak kepake, nggak usah dipakai. Pin 3 ini adalah pin untuk laser modul ya. Jadi kalau kalian beli laser modul seperti ini, nah ini kan biasanya ada 3 pin. Nah ini tinggal dicolok aja di sini. 3 pinnya untuk power laser. Tetapi power laser ini sama dengan inputnya ya, input power supply-nya sama dengan driver ini. Jadi kalau kalian menggunakan laser, perhatikan kalau laser kalian 12 volt, maka driver ini juga akan disuplai 12 volt. Tapi kalau laser kalian 24 volt, ini juga akan ikut 24 volt karena jadi satu ya. Saya lupa tidak memisahkan. Jadi kalau kalian pakai ini, kalian perhatikan power supply-nya. Tapi kalau kalian pakai TB6600, ini kan nggak kepake. Jadi untuk laser kalian colokan ke sini 12 volt misalnya. Nah, untuk TB ini powernya dari luar, dari power supply satunya yang khusus untuk driver. Nah, berikutnya ini tadi input 5 volt ya. Kalau kalian mau pakai yang USB jumper sini, kalau mau pakai dari sini jumpernya ini dipindah. Oke, kemudian ini ada stop. Stop ini kalian bisa pakai emergency. Ini untuk menghentikan mesin sementara. Colok di sini. Colok di situ nanti kalau gini dia akan aktif, kalau gini dia akan mati nanti. Kemudian pin berikutnya ini probe ya, untuk probing. Kalau kalian memakai probe. Kemudian ini untuk limit switch. Kalau kalian mau ada saklar batas, bisa homing. Kemudian bisa menggunakan J54, J55 sampai J59. Kalian bisa aktifkan limit switch ini. Tinggal dicolokkan. Jadi limit switch-nya misalnya seperti ini. Ini normally open, ini COM ya. Nah, nanti tinggal dicolokkan ke sini. Sebenarnya yang paling aman dan bagus itu normally close ya. Tapi kalau normally close nggak kalian pasang itu nanti dia akan muncul error. Karena kalau normally close itu harus terkoneksi ya, harus tersambung. Ini pakai NO atau normally open. Kalian bisa tanya-tanya IA ya, apa itu normally close sama normally open untuk limit switch. Nah, untuk limit switch-nya sama probe kemudian sama stop ini semua sudah dilindungi dengan optocoupler dan ada tambahan filter ya. Jadi ini tahan EMI cukup bagus, kemudian sinyal-sinyal liar elektromagnetik juga akan disaring dengan sangat baik. Ini ada N sama ground, ini enable ya, enable spindle. Jadi untuk menyalakan spindle secara otomatis. Bedanya dengan PWM itu apa? Kalau PWM dia menyalakan spindle berdasarkan duty cycle.
Jadi mulai 5% sampai 100%. Kalau spindle enable ini on off ya sifatnya. Jadi begitu on maka dia akan 100%. Kalau off ya off 0% dia. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menyalakan router secara otomatis. Jadi kalian masukkan di sini, colokan. Yang N itu ke sisi positif SSR relay. Kemudian yang ground ini ke negatif. Nah, untuk yang outputnya itu kalian bisa pakai ke tegangan AC atau router atau spindle. Caranya seperti ini. Misalnya ya. Misalnya ini, kalian kan mau colok spindle di sini. Biar nanti ketika mesin nyala, itu dia akan nyala otomatis. Maka ini kan kabel. Kabel yang ke colokan spindle. Nah itu kan ada dua kayak gini kan. Yang ke colokan listrik. Nah salah satu ujung kabelnya, satu kabel aja itu kalian putus. Nanti kalian pasang di sini. Jadi nanti kalau kalian pakai spindle biar nyala otomatis, ini kalian colokkan ke PLN. Yang satu kabel ini kalian putus, masukkan ke sini, ke SSR ini. Yang satu keluar melalui ini. Kabel yang satu ini nggak usah diputus. Jadi fungsinya SSR itu menyambungkan kabel yang putus. Jadi ini memberikan sinyal kalau on maka ini akan tersambung, menyala. Kalau off maka ini akan terputus. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Nah, ini adalah wiring yang sudah jadi. Sekarang saya jelaskan poinnya biar lebih detail. Ini dari listrik PLN masuk sini lewat MI filter MI filter masuk ke power supply. Dari power supply masuk ke driver stepper. Nah, ini ada 4, ini saya paralel 1 2 3 4. Jangan lupa kalian lihat ground sama VCC-nya. VCC itu yang positif ya. Kemudian untuk yang sinyal, ini saya masukkan ke sini, ke microcontroller. Tinggal copot pasang. Kemudian yang ke dynamo stepper, saya lewatkan sini. Nah ini tinggal dipasang yang X. Ini Y1. Nah jadi dari driver ini ke stepper motor. Kemudian ini enable ini ke SSR. SSR outputnya ke colokan output untuk router. Fungsinya apa? Biar bisa nyala secara otomatis. Kemudian ini untuk emergency stop. Seperti ini. Nah ini masuk ke stop yang di sini. Dan ini untuk power. Ini nggak saya kasih lampu indikator karena indikatornya nanti dari kipas ya. Saya indikatornya cuma pakai kipas saja. Ya seperti ini. Jadi nanti kalau ini nyala otomatis kipasnya kan muter. Nah itu berarti power supply-nya normal. Oke seperti itu kawan-kawan untuk wiring. Wiring lebih detail saya mau bikin di channel Urban Creator. Dan juga ada website Urban Creator yang sedang saya buat. Insya Allah nanti kalian bisa lihat diagramnya di sana. Oke kawan-kawan, kita sudah melakukan perakitan mekanikal dan juga sudah melakukan perakitan elektrikal. Saatnya kita melakukan pengetesan mesin CNC. Karena menggunakan JRBL atau JRBL HAL, kalian bisa menggunakan berbagai macam G-code sender. Bisa pakai UGS, bisa pakai G-sender, bisa pakai IO sender maupun open wheels. Kali ini saya menggunakan open wheels karena user interface-nya sangat sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Ketika kita buka pertama kali muncul tampilannya seperti ini. Kita perlebar. Kemudian ada COM sesuai dengan USB kalian. Kemudian connect ya. Nah, begitu connect dia akan muncul seperti ini. Data-datanya keluar semua. Tetapi sebelum kita menggunakan untuk operasional, kita harus melakukan kalibrasi karena gerakannya masih belum akurat sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya kawan-kawan bisa masuk JRBL HAL setting seperti ini, kemudian masuk advance setting, kemudian untuk kalibrasi gerakan, kecepatan dan akselerasi, kalian bisa langsung masuk ke $1
100. Jadi mulai dolar 100 nanti sampai dolar 132. Kita akan review dulu, kita akan mulai bahas mulai dari step per milimeter, kemudian maksimum rate dan akselerasi. Kita masuk ke dolar 100 yaitu X aksis step per milimeter. Ini adalah perhitungan berapa langkah yang dibutuhkan oleh mesin untuk bergerak 1 mm. Di sini tertulis 250. Kemudian Y aksis juga 250, Z 250 karena masih belum disetting. Kemudian dolar 110 itu X aksis maksimum rate milimeter per menit itu tertulis 3000. X aksis maksimum rate ini maksudnya adalah kecepatan gerak mesin CNC. Jadi kecepatan joggingnya itu 3000 mm per menit. Kemudian Y aksis juga 3000, Y aksis ini 500. Dolar 120 itu X aksis acceleration mm per second pangkat 2 atau kuadrat. Akselerasi ini perpindahan mesin dari pemotongan A ke pemotongan B itu percepatannya berapa? Nah, di sini ditulis 200. Kalau kalian melakukan pekerjaan grafir atau melakukan pekerjaan ukir itu biasanya membutuhkan akselerasi yang cepat biar perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain itu lebih cepat. Dan biasanya untuk pemotongan dia akan lebih moderat atau lebih ringan. Dan ini settingnya di 200. Nah, kita akan mulai setting satu persatu. Untuk X step per milimeter ini adalah kunci utama dari akurasi gerakan mesin CNC. Menyeting akurasi ini, kalian bisa masuk di kalkulator. Di sini ada kalkulator step. Kalian klik. Ini muncul pilihan aktuator tipe. Ini ada less screw driven, kemudian ada belt drive. Kalau mesin kalian pakai belt drive, klik belt drive. Nanti ada pilihannya pakai GD2 atau GD3. Kalau pakai less screw, kalian klik less screw. Karena kita pakai less screw, karena kita menggunakan less screw, saya klik less screw. Ini pilihannya open build 8 mm, pitch 4 mm, 4 start. Ini yang sesuai dengan mesin kita ya. Kita klik ini. Kemudian kita pilih motor tipe, itu memang biasanya 1,8 derajat atau 200 step per rotasi. Ini yang umum kita temukan. Kalian juga bisa pilih 0,9 tapi ini jarang. Jadi kita pilih yang 1,8. Kalian sesuaikan dengan motor stepper kalian. Kemudian berikutnya micro stepping tipe. Micro stepping tipe itu yang kalian setting di driver stepper. Jadi yang di sini ya. Kalau kalian setting 1/8 atau 1/16 atau 1/32 kalian masukkan di situ. Kalau pakai yang CNC seal seperti ini micro steppingnya di sini. Oke, kita masukkan karena saya pakai 1/8 step, saya akan pilih 1/8. Kalau kalian pakai 1/16 juga pilih 1/16 atau 1/32, terserah. Saya pakai 1/8. Nah, di sini langsung ketemu angka, calculate value 200. Kalau misalnya kita ganti 1/16, dia akan berubah menjadi 400. Kita pilih yang 1/8. Nah, nilainya ini langsung muncul. Jadi enaknya open build itu dia ada kalkulator step. Kita tidak perlu melakukan perhitungan manual. Tinggal apply, akan muncul di sini. Nah, ini tinggal kalian samakan aja nanti sesuai dengan mesin kalian. Untuk mesin CNC less screw, kalian harus pahami karakternya. Karena saya sudah mencoba beberapa driver seperti driver merek Cina ini. Walaupun baru dia untuk speed 3000 ke atas, untuk less screw dia biasanya bisa misstep atau bahkan macet. Bahkan di speed 2000 sampai 2500 dia getarnya masih cukup hebat. Tetapi saya menggunakan driver stepper bekas, Vexta, itu dia aman di speed sampai 5000. Tapi kita akan setting di yang moderat aja, yang aman, yaitu 3000 mm per menit. Kalau kalian pakai driver dan gerakannya macet-macet, kalian turunkan ini ya, maksimum rate. Ini saya pakai 3000, ini juga 3000. Yang Z aksis, karena dia kan gerakan naik turunnya cukup pendek, saya menggunakan 500 mm per menit biar tidak terlalu cepat.
Kemudian untuk akselerasi, ini kawan-kawan kalau menggunakan bel itu bisa sangat cepat, kalian bisa sampai 1000 atau 2000 bahkan 5000. Tapi kalau menggunakan LED screw karena dia getarannya cukup tinggi, ini saya menggunakan angka moderat 200, tetapi nanti bisa kalian ganti, kalian kalau sudah mulai lancar, kalian coba naikkan ke 400 sampai 700. Mana yang paling enak? Yang penting tidak lost step. Kalau terjadi lost step, getar atau gerakan tidak akurat, kalian bisa turunkan ke angka 400 atau 200. Saya mengambil jalan yang paling aman yaitu 200. Nah, setelah semuanya di setting seperti ini, kalian save to firmware. Nah, ini sudah diganti. Kita gerakkan mesin. Cara kalibrasi yang kedua dengan menggunakan ukuran panjang gerak. Jadi kalian masuk ke widget. Ini nanti mirip seperti Mahtri ya. Calibrate X step per mm, Y step per mm, dan Z. Kita akan coba kalibrasi sumbu Y karena yang mudah kita lihat ya. Sumbu Y dulu. Kita klik calibrate Y axis step per mm. Nah, ini ada muncul seperti ini. Ini tandanya kalian disuruh menggerakkan ke depan atau ke belakang. Silakan kalian pilih dulu untuk setting awal ya. Nah, misalnya ke sini sudah. Saya akan menandai. Jadi ini ada disuruh memberi check mark atau disuruh memberi tanda. Saya akan tandai pakai spidol di sini. Nah, setelah itu kalian centang ini kalau sudah diberi spidol ya. Nah, setelah dicentang tadi ada perintah untuk menggerakkan 100 mm atau 10 cm. Kita gerakkan, klik move. Setelah selesai, kita disuruh memberi tanda. Nah, setelah itu, kalian melakukan checking lagi. Kalian centang. Nah, di sini sudah ada muncul ya. Setelah itu, kalian ukur ya pakai penggaris. Berapa jarak antar garis yang sudah kalian tandai tadi. Kalau misalnya jaraknya 80, kalian ketik 80 di sini. Misalnya ya, ini misalnya kok gerak 100 mm ternyata cuma 80 mm. Kalian apply di sini. Nah, dia akan langsung melakukan kalkulasi. Selain itu, kalian juga bisa melakukan fine tuning. Seperti misalnya ini kan 200, 200, 200. Kalian coba nanti potong 50 kali 50 atau 5 cm kali 5 cm. Kalau misalnya kurang 0,4 mili, kalian bisa ubah-ubah angka ini. Dari 200 kalian tambahkan 202, 204 atau 206. Kemudian juga kalian bisa turunkan sedikit-sedikit. Nanti kalian tes lagi pemotongan sampai ketemu nilai yang baik. Kenapa fine tuning itu diperlukan? Karena seperti ini, produsen LED screw itu biasanya ada toleransi produk. Jadi mungkin produknya agak meleset berapa milimeter, kemudian tidak semuanya itu sesuai dengan datasheet. Biasanya ada yang kelebihan atau kekurangan. Jadi kawan-kawan harus melakukan setting. Tidak semua setting itu harus selalu pas. Karena beda perusahaan, beda produk, itu beda toleransi. Itu yang harus dipahami. Jadi itu perlunya fine tuning. Jadi setelah disetting, kalian harus cek ulang gerakannya seperti apa. Apakah sudah akurat atau belum. Ini sekarang kita akan tes routernya. Apakah bisa nyala secara otomatis. Kita akan klik tool on. Router on. Sekarang kita akan tes lasernya, apakah sudah bisa menyala normal, dikendalikan melalui controller. Kita matikan dulu routernya biar tidak ikut nyala. Kita akan tes laser, mulai dari, ini di open build sudah ada ya, laser on,
atau M3, kita coba dari 5%. Nah, dia nyala. Kita matikan. Kemudian kita tes lagi 100%. Nah, dia nyala. Sambil kita gerak-gerakkan, kita matikan. Udah mulai kebakar soalnya. Untuk tutorial cara menjalankan mesin CNC, kalian bisa lihat video saya yang lama, 2 tahun yang lalu. Di situ ada tutorial cukup lengkap mengenai cara menjalankan mesin CNC ini. Oke, kawan-kawan, kita akan tes untuk cutting.
Hasilnya lumayan ya, cukup detail.